ditegur oleh murid-murid Yesus. Saudara. Jangan ganggu Tuhan. Engkau tidak ditegur. Tuhan nggak mau kok. Dia masih terus kok. Jangan ganggu lagi. Tapi dia punya iman yang teguh. Dia justru teriaknya lebih besar lagi. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Imannya yang teguh menjamah hatinya Yesus. Yesus berhenti dan bertanya, apa yang kau inginkan supaya aku bisa melihat? Dalam nama Tuhan Yesus, ayo disembuhkan. Jangan goyah, jangan menyerah, jangan ragu-ragu. Iman, iman, iman. Seperti yang dilakukan juga oleh Abraham, saudara. Enggak ada dasar untuk percaya. Kita berkata, saudara, dan tidak ada dasar. Sekalipun tidak ada dasar, ya Abraham tetap percaya. Gak ada dasar. Istrinya mandul kok. Gak ada dasar. Apalagi dua-duanya sudah lanjut umur kok. Betul gak saudara? Gak ada dasar untuk percaya. Tapi tetap percaya. Bahkan dikatakan di Alkitab, dia justru menguatkan imannya. Kuatkan imannya. Dia justru kuatkan imannya. Dan akhirnya janji Tuhan menjadi kenyataan. 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 Jadi saya jangan goyah. Jangan goyah. Betul saudara? Ya Tuhan pesan terus dengan Yosua. Ya kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan goyah. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan goyah. Jangan nyimpang kanan. Jangan nyimpang kiri. Kuatkan, teguhkan hatimu. Hari ini setiap saudara yang ada di sini, yang ikut melalui online, yang sedang ikuti ya firman Tuhan ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Punya iman yang teguh. Punya iman yang teguh. Katakan bersama-sama, punya iman yang teguh. Sekali lagi, punya iman yang teguh. Dan saya percaya saudara bisa mengalami kasih karunia yang luar biasa. Amin. Yang kedua, selalu pegang janji Tuhan. Selalu pegang janji Tuhan. Ada apa-apa, ya saudara pegang janji Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara bisa doanya saudara itu menggunakan firman. Tuhan sudah berjanji, katakan firman, janji firman digunakan, saudara, dipegang. Doa itu dipakai. Keluaran, saudara, kita baca tentang Musa 32 ayat 13. Keluaran 32 ayat 13. Dengar ya. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hambamu itu, saudara. Ini ingatkan pada Tuhan, pakai firman Tuhan, saudara. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah loh Tuhan, ya, demi dirimu sendiri untuk memberikan kepada keturunan, ya, kepada keturunan mereka seluruh negeri ini. Sudah kau janjikan loh Tuhan, tempat ini kau berikan. Dan untuk menyebut keturunan mereka, untuk menyebutkan keturunan mereka sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri ini yang telah kau janjikan akan kau berikan kepada keturunan mereka, supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah. Waktu mereka sulit masih mendapatkan tanah perjanjian, dalam doa Musa ingatkan janji Tuhan. Tuhan ingat janjimu pada Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau yang sudah berjanji seluruh tanah ini akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya seperti janjimu. Engkau sudah sumpah loh Tuhan. Malah dia berkata, engkau sudah sumpah loh Tuhan. Dan engkau yang berjanji, apalagi bersumpah, tidak akan bisa melupakan janjimu. Engkau pasti menggenapi. Bawa firman Tuhan, bawa janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, saudara, senantiasa, dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Tadi bahasa aku selalu, ini bulan take over. Tuhan kau beri tema take over loh Tuhan. Tuhan kau sudah berkata bulan ini take over loh Tuhan. Engkau sudah take over loh saudara. Betul saudara. Yang dikatakan Tuhan dipegang. Itu jadi dasar. Ayat-ayat firman Tuhan dipegang. Apalagi kalau 5. Ya, tadi tentang tanah yang dijanjikan. Lalu sekarang Nehemia 1 ayat 8 sampai 9. Ingatlah
akan firman yang kau pesankan kepada Musa loh. Bawa lagi toh, ingat firman yang sudah kau pesankan lewat Musa hambamu itu. Apabila kamu telah berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi sekarang dengar ya, jika kamu berbalik padaku dan berpegang pada perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang membuangmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka dari sana dan akan kubawa mereka ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku di sana. Yeremia ingatkan Tuhan, kau sudah ngomong loh Tuhan, kalau engkau berdosa akhirnya akan hancur cerai-berai. Tapi kalau bertobat, kalau kembali lagi padamu Tuhan, sekalipun orang membuang sampai ujung bumi, engkau akan bawa kembali, engkau akan satukan lagi, engkau akan pulihkan mereka lagi. Engkau sungguh-sungguh Tuhan jadikan umatmu lagi, saudara. Jadi selalu saudara perhatikan, pegang firman, ucapkan. Ingat Tuhan janjimu kepada Musa atau melalui Musa. Kami salah hancur. Tapi kalau kami mau berbalik, bertobat, kau pulihkan, kau kembalikan. Semua yang hilang kau kembalikan. Saudara juga sama. Kalau saudara sempat salah, saudara sempat kehilangan banyak hal, saudara dalam kehidupanmu, dan saudara mau bertobat pasti saudara bisa pakai ayat ini. Tuhan firman-Mu yang berkata, Engkau Tuhan yang setia dan adil. Kalau seorang berbalik dari dosamu, maka engkau akan menerimanya, maka engkau akan mengampuninya, maka engkau akan memulihkannya. Saudara bisa bawa firman Tuhan. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Tuhan itu terikat dengan firman-Nya. Tuhan gak bisa ngingkari firman-Nya. Itu perkataan Tuhan. Tuhan gak bisa berubah, saudara. Dia akan genapi yang sudah dikatakan, yang sudah dijanjikan. Bawa firman Tuhan, gunakan firman Tuhan, saudara pegang firman Tuhan, dan saudara akan lihat kasih karunia dinyatakan pada Tuhan. Daniel 9 ayat 2 dan 3. Dalam tahun pertama kerajaan itu aku, Daniel, memperhatikan dalam tahun-tahun jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia harus ditempuh mengenai timbunan puing Yerusalem. Ya ini berapa? 70 tahun. Maka aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa, memohon dengan puasa serta kain kabung dan abu. Jadi waktu Daniel melihat pelajari kitab, dia dapatkan dulu Daniel masuk pembuangan. Dari catatan waktu dibuang oleh Tuhan itu, Tuhan berkata 70 tahun. Setelah itu akan aku pulihkan lagi. Maka Daniel mulai bangkit, doa, puasa, menggunakan ayat ini. Tuhan, Engkau berkata 70 tahun. Ini waktunya 7 tahun. Tuhan, ini waktunya Engkau menggenapi janjinya. Tuhan punya waktunya Tuhan. Bawa firman Tuhan. Bawa janji Tuhan, saudara. Apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah dikatakan, bawa di hadapan Tuhan. Dan selalu kok saudara pelajari kitab, selalu. Satu lagi saudara 2 Samuel 7 ayat 25. Maka sekarang ya Tuhan Allah, firman yang telah kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, tegakkanlah itu untuk selama-lamanya dan perbuatlah seperti yang kau ucapkan itu. Daud sudah pernah dapat janji dari Tuhan, disampaikan melalui Nabi Nathan waktu dia mau membangun bait Allah yang luar biasa besarnya, menyentuh hatinya Tuhan. Karena itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan maka berkata, aku tidak pernah perintahkan siapapun untuk membangun rumah bagiku, tapi enggak aku suruh, engkau tergerak sendiri untuk membangunnya. Jadi Tuhan itu tersentuh, maka aku akan lakukan. Sekalipun kau sudah aku berkati luar biasa, aku akan berkati engkau lebih lagi luar biasa. Bahkan bukan hanya engkau, sampai keturunanmu juga aku akan tolong, aku berkati luar biasa. Ada kemurahan,
Kalau lakukan salah pun tidak langsung aku ganti seperti Saul, tidak aku buang. Masih ada kesempatan, masih ada pengampunan. Daud juga bawa apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan, apa yang sudah disampaikan. Maka sekali lagi saya ajak saudara, itu langkah kedua. Bawa firman Tuhan, bawalah rema yang sudah saudara dapatkan. Kalau saya dengarkan kesaksian Catur tadi, saya lihat waktu Pak Sapa Pangga Pangga katakan toponya, Tuhan kuatkan baumu. Itu saudara, dipegang terus, Tuhan kuatkan bauku, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan. Sekalipun mengalami pergumulan banyak, Tuhan kuatkan. Dan akhirnya dengan bau yang kuat, dengan iman yang kuat, janji Tuhan bisa dapatkan. Dan itu luar biasa sekali, banyak. Jadi yang kedua, sekali lagi saudara, pegang firman. Gunakan firman, saudara, pegang. Tuhan, firman itu Tuhan. Tuhan itu terikat dengan firman-Nya. Firman-Nya yan dan amin. Tuhan suka kalau kita mau pegang firman-Nya. Pegang firman sama dengan percaya dengan firman-Nya. Betul enggak? Dipegang. Anak saja, ibu-ibu ya misalnya sudah pernah janji dengan anak. Terus ditagih terus. Pasti saudara akhirnya menggenapi. Betul saudara ingat loh, anakmu tidak pernah lupa loh, diminta lagi. Maka tidak akan disia-siakan. Jadi yang kedua, pegang firman, gunakan firman saudara. Sehingga saudara akan lihat sungguh firman itu ya dan amin. Ya dan amin. Yang ketiga, ini sudah disampaikan oleh Pastor Agung tadi, saudara, taat, berani taat melakukan tuntunan Tuhan. Ini diulang terus karena itulah gereja kita yang selalu belajar hidup dalam tuntunan Tuhan, taat dengan tuntunan Tuhan, berani melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya bacakan dikit juga ya, Yosua 3 ayat 15-16. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya. Selama musim penuh, saudara lihat ya, waktu mereka berani percaya, taat, saudara, berani percaya, berani taat melangkah, kuasa Tuhan terjadi, janji Tuhan digenapi. Artinya waktu Yosua mulai, ayo bangkit, masuk tanah perjanjian, dapatkan, take over saudara. Yosua berani percaya, dia berani melangkah. Waktu melangkah, mereka dihadang pertama kali oleh sungai Yordan yang sedang meluap saudara. Jadi selalu ada halangan, tapi Tuhan perintahkan, jangan takut saudara, kuduskan kalian semua. Lalu besok para imam angkat tabut perjanjian, angkat tabut Allah, seberangi sungai Yordan dengan iman, dengan berani menerima itu janji Tuhan. Imam-imam sungguh-sungguh angkat tabut itu saudara, seberangi sini sungai penuh. Tapi saat kakinya imam tadi nyentuh air, langsung airnya itu terbelah jadi dua gitu. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi, jalan yang tertutup dibuka oleh Tuhan, sehingga mereka bisa lewat, sehingga mereka bisa masuk tanah Kanaan, sehingga mereka mulai bisa meraih satu persatu tanah Kanaan. Waktu apa? Berani percaya, berani melangkah dengan iman, berani percaya, berani melangkah dengan iman, berani percaya, berani melangkah dengan iman, maka kuasa itu terjadi. Bukan hanya percaya dengan mulut saudara, bukan hanya percaya dipendam dalam hati. Iman tanpa perbuatan mati. Berani melangkah. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Apa yang dikatakan Tuhan, lakukan dengan iman. Waktu engkau melakukan itulah kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Tadi Pak Suragung ceritakan tembok Yeriko, betul enggak? Oh saudara, dibabat. Kalau saudara baca di Alkitab itu tembok besar sekali. Pada zaman itu tembok terbesar, belum pernah bisa lalang atau diterobos oleh siapapun saudara. Jadi
Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan perintahkan itu aneh sekali, saudara. Ambil barisan, ya ada tentara, ada peniup sangkakala, ada yang buat tabut lagi, saudara. Hanya keliling-keliling saja, dikelilingi, besok lagi kelilingi, sampai hari 7 dikelilingi, 2 kali disuruh bersorak gitu, saudara. Nggak masuk akal. Apa kaitannya perang kok pakai trompet, perang kok pakai angkat tabut saja. Tapi sekali lagi, berani percaya, berani melangkah, berani taat. Ya sekalipun tidak masuk akal, saudara, mungkin ditertawakan, cuma ditertawakan, saudara, bisa mati loh. Kalau dari atas dipanah gitu apa enggak mati mereka, saudara. Tapi sekali lagi, ya Tuhan lebih benar dari pikiran kita. Tuhan lebih benar dari keadaan yang ada. Kelihatannya risiko, kelihatannya bahaya. Tapi kalau dilakukan, oh mujizat terjadi. Janji Tuhan digenapi, janji Tuhan jadi kenyataan. Kalau tidak berani percaya, tidak melangkah, nggak pernah terjadi. Tembok Yeriko nggak pernah roboh. Mereka hanya lewat sungai Yordan saja. Harus berani percaya, berani taat, berani melangkah dengan iman. Maka kuasa Tuhan dinyatakan. Ada banyak kesaksian, saudara. Tapi saya kalau banyak cerita kesaksian waktunya mungkin tidak cukup, saudara. Ya, ini saya pengajarannya dulu saja ya. Karena saya ingin mengajarkan hal yang penting. Yang keberapa sekarang ya? Keempat, kok cepet ya? Ya, keempat ya. Setia dan tekun. Setia dan tekun. Oke, setia dan ketekunan. Kesetiaan dan ketekunan. Perlu setia dan tekun. Ada banyak hal yang langsung terjadi. Tapi ada yang perlu waktu. Betul nggak, saudara? Setia terus, tekun terus, setia terus, tekun terus. Saudara, Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Dia ngalami hidupnya dipelihara. Ini Kaleb, saudara. Sudah dipelihara Tuhan. Kini sudah 45 tahun lamanya. Jadi dia tahu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sudah 40 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa. Ini pegang juga janji Musa. Janji Tuhan lewat Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Umurnya dia 85. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Ya, untuk berperang, untuk keluar masuk. Saudara, ini Kaleb, saudara. Dia gambaran orang yang terus tetap setia, tetap tekun, tetap setia. Ceritanya dulu waktu mereka ini membantu Musa, ya Yosua tangan kanan, dia tangan kiri gitu, saudara. Dua orang itu selalu menyertai Musa. Tapi waktu Musa dipanggil pulang oleh Tuhan, yang diangkat Yosua, saudara. Semua Yosua. Kalau saudara baca ceritanya Kaleb seperti hilang. Hanya Yosua. Orang mau tanya suatu, cari Yosua. Orang mau minta tolong, Yosua. Yang diceritakan Yosua. Dia seperti sudah tidak ya terucapkan, nggak diceritakan lagi. 45 tahun itu tidak mudah loh, saudara. Tapi dia tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Dulu setiap hari bersama Musa perang. Sekarang Yosua. Tapi tetap setia. Tetap tekun. Tetap setia. Tetap tekun. Tetap setia. Tetap tekun. Tetap setia. Saudara juga buka hati. Mungkin saudara sudah nunggu sekian lama. Masihkah setia nunggu janji Tuhan? Masihkah tekun pegang janji Tuhan? Kalau saudara enggak tekun, kalau Kaleb sudah enggak tekun lagi, apalagi kecewa. Mana aku sudah dulu mati-matian, sekarang dilupakan. Habis manis, sepah dibuang. Ada enggak yang alami seperti ini? Gelo, kecewa. Saudara, kalau kecewa habis mati. Anak-anak Tuhan bahaya sekali dengan kecewa.
Betul, hati-hati. Dalam hidup akan mengalami proses. Dalam hidup akan mengalami tantangan. Salah satunya, ya ujian yang berat, salah satu ujian berat itu didiamkan.